wabarakatuh. Ya, hari ini Bu Uswa akan membacakan buku cerita dengan judul Apel Kejujuran. Sebelum kita bacakan, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita buka ya. Apel kejujuran. Siang itu, aku bersama saudara-saudaraku sesama buah apel. Kami membicarakan musim panen yang sebentar lagi datang. Aku sudah tidak sabar untuk dipanen, ujar saudaraku. Iya, aku ingin segera menjadi segelas jus apel yang segar, celoteh saudaraku yang lain. Dan aku menjadi seloyang kue apel yang lezat, sambung yang lainnya. Dalam hati, aku juga memikirkan akan menjadi apapun nanti. Salah seorang saudaraku terlihat berpikir sejenak. Mungkin kau akan menjadi minuman yogurt, tebaknya, atau sebotol minyak wangi beraroma apel. Aku tersenyum. Jadi apa saja boleh deh, kataku. Yang penting aku bermanfaat untuk orang lain. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Astagfirullah, angin besar datang, teriak saudara-saudaraku. Kami semua panik. Kami segera mencari pegangan agar tidak terayun-ayun. Aku sendiri segera berpegangan erat pada tangkaiku. Wus, 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 anginnya kencang. Pluk. Aku terus berdoa dalam hati, semoga angin kencang itu tidak membuatku jatuh. Namun takdir Allah berkata lain. Tangkaiku ternyata tidak cukup kuat untuk menahanku dari embusan angin. Aku terjatuh ke tanah dan menggelinding ke arah sungai. Tolong! Teriak keras. Aku jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Saudara-saudaraku berteriak, memanggilku. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolongku. Piur! Apelnya hanyut. Tubuhku terombang-ambing di sungai. Aku menangis ketakutan. Ya Allah, tolong aku. Apa yang harus kulakukan? Isakku, apelnya menangis. Alhamdulillah, aliran sungai akhirnya membawa ke tepian. Aku tersangkut pada akar pohon yang tumbuh di tepi sungai. Terima kasih ya Allah, ujarku dengan perasaan lega. Tak jauh dari tempatku, seorang pemuda sedang membasuh wajahnya. Saat melihatku, wajah pemuda itu tampak berbinar. Alhamdulillah, ada sebuah apel terhanyut, kata pemuda itu. Rupanya sedang kelaparan. Bismillah, pemuda itu lalu memakannya. Setelah menggosokku dengan lengan bajunya, pemuda itu pun menggigitku. Masya Allah, hatiku senang bukan kepala. Pemuda itu masih mau memakanku walau aku sudah jatuh dan hanyut di sungai. Namun tiba-tiba pemuda itu berhenti memakanku. Astagfirullah, pekiknya. Wajahnya terlihat cemas dan ketakutan. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah memakan apel ini tanpa izin dari pemiliknya. Subhanallah, betapa jujurnya pemuda itu. Hingga ia merasa harus meminta izin dulu pada pemilik kebun hanya untuk sebuah apel yang jatuh terhanyut di sungai. Aku harus mencari pemilik apel ini.
Pemuda itu akhirnya bertemu dengan pemilik kebun. Ia lalu meminta maaf karena telah memakan apel tanpa izin. Pemilik kebun kagum dengan kejujuran pemuda itu. Namun ia berniat menguji kesungguhannya. Aku akan memaafkan kamu, namun sebelumnya kau harus bekerja di kebun apelku selama 3 tahun tanpa dibayar, kata pemilik kebun itu. Kupikir pemuda itu akan menolak persyaratan pemilik kebun. Bukankah ia hanya memakan sebuah apel yang sudah jatuh dan terbawa arus? Namun jawaban pemuda itu ternyata sangat mengejutkan. Baik tuan, jika ini dapat menghalalkan apel yang telah kumakan, saya setuju. Subhanallah. Selama 3 tahun pemuda itu bekerja pada pemilik kebun, walau tanpa dibayar. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan rajin dan senang. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan membuatmu ridho dan mengampuni dosaku, gumam pemuda itu. 3 tahun kemudian sang pemuda menemui pemilik kebun untuk berpamitan. Namun ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus dia penuhi. Kau harus menikahi anak gadisku yang lumpuh, bisu, tuli dan buta, kata si pemilik kebun. Baiklah tuan, jika memang itu harus menebus kesalahan yang sudah saya lakukan. Namun alangkah terkejutnya si pemuda ketika mendapati istrinya adalah seorang yang cantik jelita, lumpuh, bisu, buta dan tuli yang dikatakan oleh pemilik kebun bukanlah arti yang sebenarnya.